Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa jurusan Kimia kelompok 5 semester 2 angkatan 2021 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Winanda Simon dengan NIM 21101101011. Yang kedua, Alessandro Nikolai Pontoan dengan NIM 21101101013. Yang ketiga, Josianli Angelica Monolimai dengan NIM 21101101015. Yang keempat, Nurul Hikmah dengan NIM 21101101024. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah energi dan lingkungan. Pada video kali ini, perkenankan kami untuk mensosialisasikan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Lingkungan merupakan ruang yang dipergunakan oleh makhluk hidup untuk berinteraksi demi keberlangsungan hidupnya. Lingkungan juga dicirikan dengan kesatuan dari komponen-komponen pembentuk suatu proses kehidupan seperti makhluk hidup, keadaan, kekuatan yang saling mempengaruhi. Dewasa ini, masalah pencemaran lingkungan menjadi hal yang sangat urgent untuk dibahas dan dicarikan solusinya oleh semua kalangan, dikarenakan kerusakan lingkungan yang terjadi sangat mempengaruhi tatanan kehidupan pada saat ini. Selain itu, pola hidup yang kurang memperhatikan kebersihan juga menjadi faktor pemicu. Bisa dilihat pada video ini, tempat pembuangan akhir atau TPA yang berlokasi di Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dalam sehari bisa memuat atau menampung lebih dari 1 ton sampah per harinya. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah sampah terbanyak di Indonesia. Berikut merupakan data banyaknya sampah di Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini merupakan dampak negatif dari pencemaran sampah terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, merusak keindahan lingkungan. Yang kedua, lingkungan menjadi kotor dan bau. Yang ketiga, mencemari tanah akibat pembakaran sampah sehingga tanah menjadi tidak subur. Yang keempat, mencemari air sehingga air menjadi berbau dan keruh akibat pembuangan sampah ke sungai dan laut. Yang kelima, menyebabkan polusi udara akibat bau sampah dan pembakaran sampah. Yang terakhir atau yang keenam, menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor di daerah pegunungan. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan, dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Maka dari itu, kami akan memberikan penjelasan mengenai 1. Solusi atau cara mengatasi pencemaran lingkungan secara umum. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Pembuangan sampah ke selokan atau bahkan ke sungai dapat mengakibatkan aliran air terhambat, sehingga dapat menyebabkan penumpukan sampah dan kemudian membusuk. Selain menimbulkan bau tak sedap, juga akan mengakibatkan banjir pada musim hujan. Yang kedua, penanggulangan limbah industri. Sebelum dibuang, limbah-limbah industri yang mengandung bahan-bahan kimia harus diolah terlebih dahulu, sehingga racun dapat dihilangkan dan tentunya tidak mengganggu ekosistem. Yang ketiga adalah penghijauan serta melakukan penanaman pohon. Dengan adanya jalur hijau dapat mengurangi kadar CO2 di udara karena tumbuhan dapat menyerap gas CO2 tersebut yang berasal dari asap kendaraan bermotor untuk melakukan fotosintesis, sehingga tumbuhan hijau dapat mengurangi terjadinya pencemaran udara karena dapat melepaskan O2 ke atmosfer. Yang keempat yaitu menggunakan pupuk serta obat pembasmi hama dengan sesuai. Penggunaan pupuk secara berlebihan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selain itu, juga dapat mengakibatkan punahnya organisme tertentu yang dibutuhkan. Yang selanjutnya nomor 2,
yaitu produksi bersih dan prinsip 4R. Produksi bersih atau clean production merupakan salah satu pendekatan untuk merancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Prinsip-prinsip produksi bersih adalah prinsip-prinsip yang juga bisa diterapkan dalam keseharian, misalnya dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu yang pertama, reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai kemudian dibuang. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum diubah menjadi sampah. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun, saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Yang keempat, replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Juga, telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, mengganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Dan jangan menggunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.